Ingat jangan marah. Kan orang tua kasih ingat supaya kita jangan bakal lain. Makanya ini ipar-ipar orang tolong. Orang lah saudara bapak kita pintin teng-teng hanya bukas kaca dong. Kok diam-diam nak kenapa? Kadang-kadang ini ipar-ipar dong kalau datang di arisan. Satu pakai gelang gading penuh tangga. Satu pakai gelang kea penuh tangga. Lah lama-lamain binatang kau mati gara-gara kita. Hanya karena kita mau buat ini kita pun kehidupan keluarga ini jadi tidak aman. Bapak Ibu Saudara Shalom. Yang di luar Shalom. Semuanya Shalom. Mantap. Nah, saudara-saudara, itu penting. Saya berefleksi tentang keluarga, saudara. Banyak keluarga, termasuk saya. Firman Tuhan yang dibacakan waktu kita nikah dulu, saya lupa. Ada yang masih ingat dia punya? Wih, ini diam, ini tanda apa? Saya juga tidak tahu. Tapi ya kira-kira begitu. Nah, saudara-saudara, karena hari ini tema kita itu ialah keluarga yang memelihara ibadah. Pasti ini gampang-gampang untuk kita bertanya. Yang ibadah tiap malam boleh angkat tangan. Tidak ada. Nah, mau pelihara apa? Karena ini memelihara itu berarti sudah jalan. Tinggal jaga. Nah, kalau tidak sama sekali mau pelihara apa? Yang 1 minggu 2 kali ibadah ada. Mantap. Peliharalah, terus kasih naik 3 hari, 4 hari dan seterusnya. Ibadah. Nanti sebentar saudara tahu kenapa ibadah itu penting. Saudara-saudara, lebih lanjut dari itu saya ingin sampaikan. Ini saya berkisah awal dulu sebelum kita masuk di sini dalam khotbah di tema ini. Saya ingat tahun lalu ketika pandemi Covid itu mulai ada. Kita mulai beribadah di rumah, dari rumah. Satu saat ketika hari pertama minggu itu kami mau ibadah di rumah. Saya bilang kepada saya istri, Mama, tolong minta kasih tahu Simon kok, tolong bawa mimbar bawa ke rumah kok, besok kita ibadah. Saya istri bilang tidak usah. Saya bilang ya memangnya besok kita tidak ibadah kok. Kita ibadah. Nah kenapa kok tidak mau bawa itu mimbar di atas? Simon itu koster di Agape. Terus mam tua bilang begini, Bapak pendeta kok? Saya bilang iya, ini bukan pendeta biasa. Terus mama tua bilang begini, tidak, besok itu Bapak bukan pendeta. Besok itu Bapak hanya seorang suami, seorang bapak yang sementara mengajak istri, mengajak anak-anak untuk beribadah di rumah. Lepas buang Bapak pun toga, lepas buang Bapak pun atribut pelayanan semua. Besok itu seorang kepala rumah tangga yang dia pun nama imam itu memanggil anggota keluarga untuk beribadah. Besok kami mulai ibadah. Ketika kami mulai beribadah, lagu pertama dia nyanyikan, saya lihat sepupu istri menangis. Setelah ibadah saya tanya, Mama, tadi saya lihat Mama menangis, kenapa? Terus ibu bilang begini, saya ingat ketika gereja mula-mula berdiri. Waktu gereja mula-mula berdiri itu, ibadah itu sesuatu yang sangat-sangat susah dilakukan. Orang berusaha untuk menekan orang-orang percaya tidak boleh beribadah. Jadi kalau sampai ada yang beribadah, itu pasti mereka memanfaatkan situasi di rumah atau mereka sembunyi-sembunyi dan mesti beribadah. Sangat sulit untuk orang beribadah. Mereka ditekan secara sosial dan secara politik, mereka tidak beribadah. Dalam perkembangan waktu ketika situasi makin baik, mulai ada dibangun gereja di mana-mana, orang mulai pindah dari ibadah di rumah pergi ke gereja. Akhirnya mereka asik mengikuti ibadah di gereja, lupa buang ibadah di rumah. Di Batak Teh juga kita serius sekali di ibadah di gereja, tapi ibadah-ibadah di rumah kita mulai lupakan. Hasilnya saya dan teman-teman presbiter, kita bisa jadi pendeta, penatua, diaken untuk orang lain pun rumah tangga.
tapi tidak sempat jadi pendeta penatua diaken untuk rumah sendiri. Amin kok. Ada suami yang dia pu istri presbiter. Dia duduk main kartu di situ. Istri pimpin ibadah di sebelah. Terus dia tanya, siapa yang pimpin di situ? Terus dia bilang, hei bupu istri yang pimpin. Sapu istri. Bayangkan itu. Di Batak Tejo ada. Itu yang fam apa dong itu yang. Saya rasa itu bermasalah itu. Karena kita tidak terbiasa ibadah. Saya lihat ketika kita mulai ibadah di rumah. Kami buat liturgi, kami buat khotbah. Apa yang pendeta khotbah itu yang ditulis biar sama persis di seluruh jemaat. Yang menarik itu biasa anak-anak siap duluan. Mama agak sedikit terlambat, bapak yang paling terlambat. Di banyak tempat, tidak semua tapi ada banyak. Bapak siap teraikan, bapak yang pimpin ini. Bapak bangun pakai batik babai, anak dan istri sudah duduk, tiba-tiba bapak sampai, anak-anak langsung bilang, wih. Pas anak bilang wih, bapak bilang, nah kamu ibadah sendiri sudah. Bapak tua cepat tersinggung, tahu kenapa? Tahu di Batak teh ada kok tidak itu? Ada juga. Siapa pun suami. Biar abis ini kita doakan, kan kita mau suami baik toh. Nah saudara-saudara, saya mengantar kita untuk memahami ibadah itu dari itu. Lalu kita baca pembacaan itu. Maleaki, Nabi ini ada di Yerusalem setelah pembuangan. Dong sepulang dari pembuangan di Babel. Waktu pulang dari pembuangan di Babel itu, kan ada hal-hal yang serius sekali karena paling tidak kalau digambarkan tuh begini. Bangsa Israel ada kira-kira 70 tahun di Babel. Itu ada generasi yang dari Yerusalem pi Babel, terus karena dia umur panjang, dia kembali dari Babel ke Yerusalem. Ada anak-anak yang lahir di ini Babel, baru pulang ke Yerusalem. Ada yang pergi utuh sebagai keluarga, ada yang pulang sudah tidak utuh lagi. Karena ada yang mati, tercerai-berai dan lain sebagainya. Lantas ketika mereka pulang ini satu hal yang perlu diperhatikan itu adalah ibadah. Secara umum mereka punya 3 persoalan. Pertama, secara politik nasional mereka tidak punya pemimpin. Semua tidak suka dijajah. Tapi siapa mau pimpin siapa? Yang kedua, secara ekonomi mereka rusak parah. Karena mereka jadi budak tuh kerja dari pagi sampai malam hanya untuk kepentingan orang. Ketiga, waktu bait Allah di Yerusalem dihancurkan. Tidak ada lagi tempat untuk belajar etika, moral, iman, dan lain-lain. Ini 3 persoalan serius. Tapi waktu kembali ke Yerusalem, nabi-nabi bilang pulang ke Yerusalem. Tapi jangan pilih duluan pemimpin. Tidak usah pilih duluan pemimpin. Jangan urus duluan ekonomi, tapi bangun duluan bait Allah. Tempat di mana kamu belajar etika, moral, dan iman. Kenapa? Sebab jadi pemimpin tapi kalau tidak punya etika, moral, dan iman, dia menghancurkan satu bangsa atau satu daerah yang dipimpin. Menjadi kaya tetapi tidak punya iman, etika, moral, menghancurkan satu keluarga. Mama dong. Bapak kaya mah kalau dia tidak jaga bapak dia pudiri dengan ibadah. Berat kok ringan. Karena apalagi kalau bapak-bapak itu dia pu HP mama tidak boleh rabah. Berat. Apalagi kalau duduk sama-sama dengan mama itu, terus tiba-tiba ada bunyi HP, juga bapak sengaja keluar baru bilang, wih itu berat. Rahasia negara apa yang terlalu penting. Jadi memang harus didasarkan dengan ibadah dan iman supaya yang beribadah saja ada tergoda kiri kanan ini. Betul kok?
Anda mengatakannya betul. Dan karena itu memang ibadah. Nah saudara lihat, ini Maleakhi ini dia sama-sama dengan Nehemia dan Esra. Nehemia itu dulu juru minum raja Persia, Artasasta, yang dia peduli sekali dan dia pun kampung. Dia izin di raja, biar kau kasih izin saya pulang saya ke kampung, tapi kasih saya surat satu yang kira-kira bisa bantu saya, kau sampai sana orang tidak hambat saya. Oh, engkau jadi bupati, pergi sudah. Dia bekerja sama dengan Esra, dia bangun tembok, Esra atur ibadah-ibadah. Dan sekarang saudara-saudara, dalam konteks itu saya menceritakan mulai dari pembuangan sampai pulang. Kenapa? Karena di pembuangan sana mereka melihat orang lain pun cara beribadah. Kalau kita terlalu banyak lihat orang lain pun cara, lama-lama nanti kita ikut orang lain pun cara. Kita tidak ada ciri khas sama sekali. Kita kalau terlalu banyak di luar rumah, kita kira kita pun rumah ada di luar. Saudara-saudara, biasanya kalau orang ada sesuatu, kalau dia terputar di luar itu, dia pulang datang, dia pun mau kita sama kayak yang di luar. Ada orang yang dia gereja itu tidak tetap di sini. Ini hari di sini, besok dia di sebelah situ, lusa di sana. Di Batak Tejo ada. Oh itu orang terlalu. Jadi hati-hati dengan itu. Kan terlalu banyak dilihat di luar ini nanti biasa jadi soal. Saudara lihat, kalau orang terbiasa melakukan sesuatu, itu kalau dia kaget, nanti dia itu. Contoh, kalau dia terlalu banyak latihan karate, otobel, kalau dia kaget dia langsung buka jurus. Kan dia terlalu banyak latihan. Nah biasa yang terlalu banyak latihan bamaki, tiba-tiba otobel, dia buka jurus, kok dia bamaki. Di Batak Tejo ada. Dia ibu-ibu, kok bapak-bapak. Nanti waktu dia maki ada pendeta di situ, ampun. Ini hanya di mulut sebab di hati tidak. Omong kosong. Kita bilang apa yang keluar dari mulutmu itu gambaran dari isi hati. Saya ingat saudara-saudara, 31 Maret tahun 2019, pendeta Yandi dinyatakan mati oleh dokter. Gagal bernapas. Kalau gagal sekolah artinya, kalau gagal menikah artinya tidak. Nah kalau gagal bernapas, mati. Tapi kemudian Tuhan kerjakan sesuatu lah. Tuhan kerjakan sesuatu. Saya pulih, saya sembuh, saya percaya itu mujizat. Saya hidup seperti hari ini. Datang 2 orang. Satu ketua sinode, satu seorang sahabat saya, seorang psikolog. Ketua sinode bilang begini, kan waktu saya mau sembuh waktu itu, waktu mau pulih, semua yang hadir sebelum Pak Pendeta berdoa 3 kali itu. Waktu yang pertama kami tidak tahu jelas, kedua tidak tahu jelas, yang ketiga tuh Bapak sambil angkat tangan dan bilang, yang percaya di dalam nama Tuhan Yesus akan diselamatkan. Terus saya dengar orang bilang amin. Ternyata dong semua yang bilang, kan saya bangun, saya Pak Dokter, saya sebut satu-satu. Waktu dengar cerita itu ketua sinode bilang saya begini, Roh Kudus berdoa untuk hal-hal yang tidak terkatakan oleh orang-orang. Mantap. Tapi saya pun teman psikologi itu dia kasih tahu saya bilang begini. Memang ketika kita ada di bawah alam sadar, apa yang tiap hari kita isi, itu yang nanti keluar. Yang kita isi itu yang keluar. Nah bayangkan kalau yang tiap hari saya isi omong ketua klasis Punama. Kalau yang setiap hari kita isi omong tetangga Punama, woi, dia buka luar berisi Bapak. Jadi memang isi ini penting dan ini yang kita nanti sebut dengan ibadah sebentar. Kita lihat itu hal pertama saudara. Untuk kita lihat bahwa mereka terlalu banyak lihat orang lain pun. Sekarang mereka harus beribadah dengan cara mereka. Harus.
dengan tradisi mereka dan seterusnya. Saudara-saudara, pembacaan ini menarik karena di ayat 13 disampaikan ini dimaksudkan, kurang ajar ini dimaksudkan untuk menjelaskan bahwa orang-orang itu, jemaat-jemaat Tuhan itu, bangsa itu, mereka menentang Tuhan, mereka tegar hati, mereka tidak mau untuk mengabdi dengan setia kepada Tuhan. Dan yang tidak mau beribadah kepada Tuhan, mereka itu disebut sebagai orang yang kurang ajar. Wih, saya kira kalau hari ini kita berani sebut satu orang kurang ajar di sini, kita tidak pulang usaha. Tapi firman ini serius. Kenapa disebut kurang ajar? Karena mereka menentang Tuhan, mereka punya ketegaran hati, mereka berbicara bersama-sama. Di dalam kelompok, 1-2 orang atau beberapa orang, mereka bercerita, berbicara untuk apa kita beribadah kepada Tuhan, untuk apa kita mengabdi, untuk apa. Justru orang-orang yang melakukan hal-hal jahat, mereka hidup lebih makmur dari kita. Untuk apa? Kita datang ibadah ini apa-apa. Ini orang mau mencerita, bahkan rugi tambah ada. Tidak enak tuh kalau kita sampai sini tahu persembahan sejalan, mau hormat dulu mana. Terakhir harus ambil baik-baik, rugi kan? Makanya kalau kita isi itu kita laras baik-baik, kunci baik-baik. Terus kita tanya kenapa sampai laras begitu oleh Bapak? Kalau tangan kanan memberi, tangan kiri diberi. Saya bilang saya tahu, karena pasti 1.000. Kalau 100.000 tidak mungkin kunci, itu dia cara pegang begini. Orang bercerita begitu, orang bercerita rugi katanya. Ini kenapa? Kenapa? Karena mereka sepertinya orang-orang yang jahat, yang tidak percaya Tuhan, hidup lebih makmur dari kita. Karena sendiri berpikir begitu. Manusia memang tidak tahu ibadah begitu. Tiap hari ganti orang. Cek itu adalah waktu supir. Jadi dia ganti-ganti bos. Saudara, itu yang orang ngomong. Ternyata bahwa menurut mereka beribadah kepada Tuhan itu tidak mendatangkan kebaikan. Rugi tambah ada. Makanya orang akan beralasan untuk tidak beribadah. Saya kira itu juga terjadi di kita saat ini. Banyak orang tidak setia beribadah. Ibadah tidak penting. Saya sangat percaya jemaat Elroy bukan hanya sebanyak ini. Ada banyak. Tidak percaya cek di 24 Desember 31 Desember. Itu penuh, mungkin tutup jalan di muka. Sampai langsung bikin program untuk sidang jemaat tambah bangku. Karena manusia terlalu banyak. Nanti hari pertama di tahun baru, di minggu pertama itu syukuran kembali. Dia gas di 24 dan 31. Betul kok? Kita tidak terlalu ibadah. Kenapa? Karena menurut kita ibadah itu tidak penting. Saya mau tanya kita sekarang. Kalau sebentar kita pulang dari sini kita lupa buang HP. Lupa HP. Kira-kira pas mau sampai rumah kok ingat ini HP, datang kembali gitu. Kenapa datang? Kenapa tidak besok udah kasih ke poster dapat? Saya bertanya, kenapa saudara kembali kok datang? Penting kan? Mahal kan?
Bahkan baru mau putar motor sama untuk setiap memang ongkosnya tolong periksa dulu, tolong cek dulu satu HP ada tolong. Yo ongkos tanya yang mama dulu di mana, pokoknya saya duduk di semua bangku. Karena kita tahu ini barang penting, ini barang mahal, kita putar kembali. Tapi coba sebentar pulang dari sini, lupa kulit bulan-bulan. Pas sampai mau masuk, sumpah kulit bulan-bulan. Datang kembali kok tidak? Itu kenapa tidak datang? Kan tidak penting. Saya mau kasih saudara, kalau sesuatu kita tahu bahwa itu penting dalam hidup, mau sibuk kemanapun kita akan menemukan jalan. Mau sibuk kemanapun akan menemukan jalan. Tapi kalau kita sudah tahu memang bahwa dia tidak penting, mau tidak sibuk kemanapun kita akan menemukan alasan. Amin. Kita lebih banyak menemukan jalan kok alasan, kok jalan alasan. Jadi kalau penting itu kita menemukan jalan. Tapi kalau kita sudah ibadah tidak penting, biar ada santai-santai itu kita tidak. Saya lihat kalau ini kita ibu-ibu nonton ini Ikatan Cinta, itu biar mau sampai jam berapa pun nonton lagu itu. Kadang-kadang merasa dong pemeran pembantu. Tapi kalau panggil mau ibadah baru buka Alkitab baru di bangkat teju ada. Itu ibu ada di sini. Nah dia pakai baju warna. Jadi saudara lihat ya, kalau kita rasa penting dan tidak penting itu membentuk kita pun perilaku. Ya kalau kita tahu ibadah itu penting, mau kapan pun kita akan atur. Ya kalau kita mulai ini orang yang bercakap-cakap tidak penting, saudara-saudara, pembacaan itu kemudian dilanjutkan. Ada kegagalan yang serius ketika mereka mengikuti perintah Tuhan, seperti sebuah perkawinan. Gagal mengikuti perintah Tuhan itu seharusnya sebuah duka cita. Itu perkampungan besar. Jangan bangga kalau kita gagal untuk melakukan kehendak Tuhan. Harusnya kita berduka cita karena kita tidak melakukan sesuatu. Saya kasih contoh saudara. Kadang-kadang kita ini terlalu terbiasa dengan tidak melakukan kehendak Tuhan. Akhirnya ketika kita mau melakukan, kita rasakan aneh sendiri. Justru kalau kita tidak melakukan itu, orang akan pikir ini orang aneh. Misalnya dia tukang minum sopi. Di sini juga ada. Terus satu saat di satu acara, lihat dia minum, maka dia umum dia minum. Terus orang lain kok bisa bapak tadi waktu ibadah terus sekali. Iya bapak, lagu lama. Orang sudah nyanyi lagu baru, ini dia masih lagu lama. Harusnya jangan bangga dengan itu lagu lama. Orang sudah lagu baru, bahkan yang anak-anak sekarang sudah lagu Korea, sudah lebih baru. Tapi kita masih bangga dengan hal-hal yang lama. Ada orang yang dikerja dalam gereja Tuhan tukang bakalan, mas parah, tukang tersenyum. Ketika bertua kopai sedikit kita pikir, ini hari tahu kenapa? Karena kita lihat dia setelah begini bukan mendukung dia untuk tadi. Padahal sesungguhnya teks ini menarik dan dikisah. Kegagalan untuk melakukan kehendak Tuhan itu sebuah perkampungan. Saya biasa kasih contoh begini. Ini kalau kita tolong orang tolong kita, kok kita bilang terima kasih, itu baik tidak? Baik tidak? Yakin? Kalau saudara yakin, saya biasa bilang begini. Nah, siapa pun suami yang pagi-pagi mama bikin habis kopi, dia pun suami bilang dengan mama, terima kasih.
Ada kok? Ada. Dong ini mama bikin kopi dong tidak terima kasih, tapi kalau pikupang kau makan di warung supaya lain terima kasih lain. Kadang-kadang jadi itu mbak besok saya datang. Itu biar musim dalam. Nah, bapak-bapak coba sebentar pulang dari gereja, mama siap makan, coba papa bilang begini, mama terima kasih. Itu pasti mentua pikiran. Pasti mentua tahu roh apa. Padahal waktu ada mau bikin main. Betul kok bapak-bapak? Lawan mana dong? Lawan dengan kebaikan. Pulang bilang terima kasih. Itu mentua pikiran. Pikiran hanya dua pikiran. Pasti yang pertama mentua bilang tahu roh apa sunai. Atau yang kedua mentua bilang jangan sampai hari terakhir. Hei, mari kita baku dukung untuk melakukan kebaikan. Amin kok. Apalagi kita dalam gereja, apalagi kita sebagai keluarga. Saya mau kasih saudara semua, bikin kacau itu gampang. Saya ambil Alkitab, saya lempar ibu, pakai lain sudah. Paling dia suami tidak terima anak bermain, lu jago gitu. Bikin baik itu yang susah. Jadi mari kita baku tolong, baku dukung, baku doa supaya yang baik itu yang kita lakukan. Karena kegagalan melakukan kehendak Tuhan itu sebuah perkampungan. Apalagi kita dalam keluarga. Ya sebab kita tuh anak tunggu baku dukung bapak ya. Orang tua ada di arisan hari Minggu Nabi. Ini orang tua gagas untuk kita mau arisan sama-sama. Panggil itu kakak bantu arisan. Dibuat apa? Nanti kok kenal keluarga? Sama saya itu tante terima arisan dan dia tidak datang yang bulan. Jadi mari kita bantu dukung untuk yang baik. Amin kok. Ajar ke kita anak supaya menghargai itu kehidupan dalam keluarga. Ketulusan cinta kasih tulus ada. Kadang-kadang kita tuan anak tidak begitu. Saya kalau lihat anak-anak bikin status yang tulis begini. Kawan rasa saudara. Kawan dia rasa dia itu saudara. Tapi saudara rasa setan. Dan orang lain mau kamu baik tapi dengan saudara ini hidup sama kita gabung ame apa kok? Sama kita gabung tsunami dengan seroja. Kita ini jangan makalai dengan kawan, tapi kalau dengan saudara sendiri ini kita pun makalai piu-piu. Betul kok? Di sini juga ada. Padahal orang tua bekas ingat kita, dong di atas tahu kita. Yang nikah orang baik, ingat jangan marah. Kan orang tua pasti ingat supaya kita jangan makalai. Makanya ini ipar-ipar dong tolong. Orang saudara bapak kalau kita tenteng hanya bekas kacau dong. Kok diam-diam nak kenapa? Kadang-kadang ini ipar-ipar dong kalau datang di arisan. Satu pakai gelang gading penuh tangkai. Satu pakai gelang kea penuh tangkai. Lama-lama ini binatang lo mati gara-gara kita. Hanya karena kita mau buat ini kita pun kehidupan keluarga ini jadi tidak aman. Hai lihat kok aman-aman bisa kok. Anak-anak hormatilah ayahmu dan ibumu bukan untuk doang bahagia, supaya kamu yang bahagia. Supaya kita bahagia. Jadi kalau saudara kurang bahagia itu tandanya kurang hargai orang tua itu. Nah ini orang tua dong kalau sudah dihargai nggak tolong tolong kok. Kadang-kadang orang tua itu bilang ingat kamu semua di sini. Saya paling udah lepas tua mempertahankan apa di dunia yang fana ini? Lebih ibadah. Saudara yang beri
saudara-saudara, bahwa karena kegagalan itu maka orang mengalami tekanan demi tekanan. Jadi saudara jangan pikir bahwa ketika orang tidak melakukan kehendak Allah lantas kelihatan bahagia, itu dia tidak tertekan, dia tertekan dengan keadaan. Wih, Tuhan itu ketika dia mau ajar kita, tidak semua seperti Paulus kalau dia pegang kembali. Dia los kita, kadang-kadang kita rasa pusing. Pegang uang banyak-banyak, tiba-tiba dia meluap. Belum pulang bakal lain saja istri suami. Sampai kadang-kadang suami bermama ini tidak bisa sanggup kita baik-baik. Orang tua di sebelah, untuk kau tadi ngelupin itu orang tua. Weh, saudara, taruh kasih tahu kita. Kalau kita taruh Tuhan di dalam kita rumah tangga, terlalu hebat. Kenapa terlalu hebat? Kita ini kalau ada orang di kita rumah itu kan kita terlalu baik. Saya pernah pengalaman jemaat ini kalau dong bakal lain, tiba-tiba pendeta sampai dong tak sudah. Dong ada bakal lain berpukul bakal bisa tiba-tiba pendeta bilang salam. Dong tiba-tiba salam bapak. Bapak salam balik mari tembak Tuhan adalah dengan itu baru pendeta dong bisa damu. Apalagi kalau Tuhan yang tinggal di dalam rumah. Kalau Tuhan tinggal di dalam rumah itu pasti itu rumah aman. Setiap kali suami mau angkat tangan kau tampil dia puisi mama, untung baik Tuhan ada. Kalau Tuhan tidak ada mungkin lu semua. Setiap kali mama terang mana kau mau maki bapak dengan bapak, untung baik Tuhan ada. Yang manusia ada, saya kita bisa dikira. Saya lihat ada keluarga, apalagi keluarga muda kalau kita pikir, dong sebenarnya pak lain, dong sengaja itu. Itu dong kalimat dong. Mamski, ayam, mari kita makan bersama. Pendeta di bawah saya. Itu kalau ada pendeta, kalau tidak ada, woi, sucek ya. Jadi betapa indahnya kalau Tuhan tinggal dalam hidup keluarga, toh, amin toh. Masa kok ada bapak-bapak yang tidak setia tinggal di rumah? Dia tidak tenang di rumah ini. Duduk sedikit biar mama. Sampai kawan orang di rumah. Kenapa saya kawin dengan kawan saya? Di bakat itu ada. Faham? Hei, ketika Hawa ke Adam kesepian di Taman Eden, Tuhan memberi kepadanya seorang istri, cukup, bukan 10 kawan. Seorang istri. Ini itu hari perjuangan cinta, jalan dari Bakate sampai Wenesu. Nikah habis setengah mantua sendiri di rumah, dia bicara kau. Maksud apa? Ini ciri orang hidup tertekan ini begini. Duduk di rumah tidak tenang. Kita di mana? Ini rumah. Utang bikin rumah saya kita belum lunas. Mau bikin rumah mana lagi? Yang di situ kau nikmati itu kira-kira. Saudara, selanjutnya saudara. Di sini ketika kita baca ayat 14 sebetulnya dia mau kasih tahu kita sejumlah hal yang saya kira benar. Kalau kita lanjut terus ke atas, bahwa tidak semua orang begitu. Ada orang yang masih percaya bahwa Tuhan yang berkuasa itu akan mengasihi dan menolong. Tuhan yang penuh adil, yang penuh dengan keadilan itu akan memerintah atas mereka. Saya mengatakan kepada kita
bahwa kita tidak mungkin akan lolos dari penghakiman Tuhan. Tetapi saudara-saudara, yang paling penting di situ adalah bagaimana iman percaya orang-orang ini mestinya direhab, dibuat menjadi baru untuk semakin dan semakin lagi dekat dengan itu. Kira-kira itu teks ini. Mari kita lihat tema kita, saudara-saudara, keluarga yang memelihara ibadah. Menurut arti kata, ibadah itu adalah perbuatan sebagai tanda bakti. Kamus bilang begitu. Ibadah ialah perbuatan sebagai tanda bakti. Berdasarkan itu, maka kita memahami ibadah itu ada dua. Ibadah itu ada dua. Yang satu, dia punya nama ibadah liturgis. Ibadah liturgis itu yang seperti ini, yang kita duduk ada khotbah, salam, pastoral, semua itu ibadah liturgis. Yang ibadah di rumah, ibadah rumah tangga dan lain sebagainya. Tapi yang kedua namanya ibadah raya kehidupan. Itu ibadah. Ibadah liturgis itu yang ibadah raya kehidupan itu waktu kita ada di rumah, waktu kita bekerja di kebun, di kantor, waktu kita tidur, waktu kita makan, itu ibadah raya kehidupan. Lalu apa fungsi ibadah liturgis? Karena saya lihat tema ini mengacu kepada ibadah liturgis. Ibadah liturgis itu ibarat kita sementara membangun sebuah pompa bensin. Pompa bensin. Tahu pompa bensin kok tanpa isi minyak. Kita melakukan ibadah liturgi supaya kita diisi. Isi habis itu keluar sudah untuk mulai kehidupan. Kalau kita ojek berarti datang isi supaya keluar ojek datang isi lagi, keluar ojek datang isi. Makin banyak kerja, makin banyak ojek, mestinya makin banyak isi bensin. Amin. Tapi kalau dia 1 tahun isi bensin 2 kali, kemungkinan besar itu motor rusak parah. Harusnya makin banyak bekerja, kita makin diisi. Mestinya. Bukan makin banyak bekerja, kita melupakan ibadah. Saya tidak tahu di Batak Teh, tapi di beberapa tempat di Kupang ibadah sore itu bapak sebenarnya sudah jam pulang kantor. Majelis dan pendeta susah sampai di situ kalau ibadah mantua WA-nya bapak pulang ke majelis terus ada. Majelis terus ada mau ibadah. Jo waktu dia kasih bilang bapak. Wih bapak kalau mulai itu begini, heranya dia punya istri itu setuju. Bilang bapak dia lembur kasih kita. Itu yang sebentar mau masalah kok itu. Ibadah ini isi. Makin banyak bekerja, makin banyak beribadah. Ada orang tertentu dalam hidup, dalam kehidupan berjemaah. Dia mati dulu kalau kita tahu bahwa dia jemaat di sini. Dia itu jemaat kok. Mungkin juga yang pertama mungkin pendeta yang tidak fanatik tahu. Tapi yang kedua memang dia hilang lenyap di tengah-tengah dunia yang saya tidak tahu ya, tapi banyak kita ini memang panggilan beribadah itu tidak serius untuk kita dengar. Paling tidak berdoa. 1. Saya melayani di pedalaman timur. Saya bilang kita orang timur ini kenal dua bunyi macam bunyi gong. Orang timur TTS bilang sede. Tahu di sini bilang apa? Sama. Bunyi gong pertama dia begini, teng 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 teng. Itu bunyi gong
Waktu dengar bunyi gong gereja, banyak suami bilang ke istri, bilang begini, mama, menafik, mama pikir. Tapi ada bunyi gong kedua itu dia punya tempo sedikit lebih cepat. Dia bunyi begini. Titul. Itu bunyi gong apa itu? Bunyi gong? Woi, waktu dengar bunyi gong pesta, suami yang tadi bilang mama, om naokit, sekarang dia kan mama, empap. Lu tunggu kok saya pintet, itu besok baru dia pulang. Kuku. Betul. Di Batak teh ada. Bayangkan kok panggilan pesta ini lebih berlin daripada panggilan beribadah ini. Ini bahaya ini. Gereja di sini di Batak teh ini jam 7:30. Di tempat kami jam 6:30, jam 9. Tong sosial aris, sosial aris. Tapi berontak. Nanti anak-anak bilang bapak mama, 7:30, sudah pikir ini belum ada orang. Oh, kamu yang orang sudah mau tunggu orang mana lagi? Kita sudah coba katakan yang bukan orang. Jadi kita ini mana kok? Mau tunggu orang sah. Saya lihat saudara-saudara kita punya ibadah syukuran. Saya kadang-kadang saya stres dengan bahagia dalam samsara. Di ibadah syukuran itu, waktu kita ibadah, kita sendiri-sendiri. Betul-betul seperti prokes. Jaga jarak. Tidak boleh berkumpul kalau tidak penting. Itu betul-betul itu pas ibadah. Tapi pas makan itu berlimpah-limpah. Wih, ini tahu dari mana ya? Di Batak juga ada. Wih, aneh. Kan dulu di sebelah tempat syukur, kan di sini. Terus istri bilang apa? Maksudnya, apa saja sih? Masih ibadah. Nah, ibadah itu hanya untuk kita, oh. Ibadah itu kalau kita tidak atur dia beribadah memang ibadah. Dalam ibadah itu sesungguhnya 3 hal paling penting: doa, dengar firman, dan respon. Jadi kita bermasalah semua. Doa ini bicara dengan Tuhan, betul kok? Tapi coba lihat sebentar kalau pendeta yang ini. Saudara, mari kita satu hati dalam doa syafaat. Pas kita pun tutup mata, saya paruh harus bilang. Demikian apa ini? Di Batak Tegwa, dia majelis jemaah atau majelis jemaah. Ini mama-mama nunggu satu, mama nunggu satu. Bikin syukuran di rumah pendeta pi, mohon terus pendeta terus. Saudara, kita bersyukur bersama-sama keluarga dalam doa syafaat. Pas kita berdoa, ibu-ibu dong keluar semua ke dalam. Nanti sampai belakang yang ketua dapur itu bilang di yang ibu-ibu lagi, sudah doa syafaat. Siap. Ini waktu disuka panas, padahal hanya kacang breni dulu. Di sini juga ada. Yang mana yang biasa ketua dapur ada, yang ada. Kita ini sudah lalu anggap remeh ini ibadah kita ini. Ada betul kita hidup. Mau pelihara ibadah yang macam begini kok. Ini yang kita mau pelihara ini. Pelihara ibadah yang betul-betul berkenan kepada Tuhan. Kalau tidak baik, ada yang untuk baik sekarang pandemi kok tidak ada vokal dulu. Tapi kalau ibadah yang orang banyak itu,
Saya pamit bapak-bapak, saya pusing film. Nanti dia menyanyi habis dia sejarah. Waktu belum datang kirim duluan orang ke datang lapor, menyanyi habis dia sejarah. Untung dia tidak jalan ke rumah bapak. Kita anggap remeh ibadah segala. Kita langsung pakai itu. Kadang-kadang kalau ibadah di zaman waktu baru COVID itu, dorang tahu menyanyi, mereka tidak menyanyi. Pendeta bilang, ada paduan suara solo vokal group. Don jangan pamit. Tapi coba kalau bilang pembukaan bulan keluarga akan dihadiri oleh bupati Kupang dan kedua majelis Nori. Itu solo judia, duet judia, vokal grup judia, paduan suara judia, kata-kata sambutan judia. Karunia makam puji. Kita sedikit apa yang ibadah ini begini. Orang pakai kesempatan ibadah untuk mau tunjuk dia sendiri. Oh itu bukan Tuhan yang nomor satu lagi. Kalau kita tidak ngomong begini mau ngomong apa? Coba kasih saya. Supaya pelihara ibadah yang baik. Karena ibadah mengandung janji. Tadi nanti pembimbing saya sudah pakai tiap hari. Latihan badan terbatas gunanya. Tapi ibadah mengandung janji. Di ibadah itu dulu dia. Nah, saudara, keluarga yang memelihara ibadah saya catat kira-kira 3 hal. Pertama memiliki bangsa. Tidak apa-apa ya siapapun. Pertama, keluarga yang memelihara ibadah itu harus membangun kebiasaan. Kalau kita tidak pernah membangun kebiasaan susah. Itu dia pun nama kaget. Atau pakai bahasa Inggris bilang naske. Jangan bangun kebiasaan yang kaget. Dia mesti kebiasaan terus menerus. Pak Pendeta Yati itu kalau ngomong Keluaran pasal 20 ayat 1 sampai 17 saya hafal saja. Sepuluh saya hafal saja itu ayat 1 sampai 17 saya hafal. Apakah karena dia pendeta? Jawabannya tidak. Jawabannya adalah karena saya pun Bapak itu setiap hari pagi 4:30 mesti ibadah. Dan tidak ada bacaan lain selain Keluaran 20 ayat 1 sampai 17. Baca. Yang paling menarik itu kan kami anak laki-laki ini suka pulang telat. Kita pulang jam 2 silakan. Jam 3 silakan. Tapi 4:30 waktu bila Yani ibadah. Nah bayangkan kalau tidur jam 3 baru 4:30 bangun. Kita punya muka itu saudara bisa bayangkan. Terus kalau waktu lihat kita muka asal, Tua tanya dengan sangat sopan. Kenapa kau muka begitu anak? Bapak minta maaf saya tadi masuk rumah jam 3. Kok ada dinas apa? Hei, menghadap Tuhan itu coba dengan muka yang baik. Senyum, karena Tuhan tidak bikin salah lupa. Yang satu kakak nona, mama dia di posisi rambut baik-baik menjalankan ibadah. Sebab Tuhan Allah tidak salah kau kamu rambut tunjuk dia begini. Bikin rapi-rapi dan akhirnya ini menjadi kebiasaan toh. Bangun duluan kebiasaan. Nanti dari bangun kebiasaan baru kita membangun kualitas.
dari ibadah. Banyak yang dipaksa dulu karena kita mental ini mental dipaksa dulu. Kesadaran itu belum, mesti paksa dulu. Mesti paksa baru jadi. Bangun kualitas. Tetapi yang ketiga yang terakhir, bangun komitmen. Kebiasaan, kualitas, dan komitmen itu penting. Sebab apa? Saya suka pakai contoh ini di mana. Kita semua ini tahu yang ibadah itu penting dan baik. Kita ini hari dengan firman saya janji, saya pentas malam, saya pulang, saya akan panggil istri, anak, ibadah. Itu komitmen. Tapi dia pun berjalan berat. Hari pertama aman, hari kedua aman, hari ketiga aman, hari keempat Papa bilang di mama, coba mama dan anak dalam ibadah, saya tinggal ke anak. Hari kelima mama bilang di Papa, coba kita lepas anak dong sendiri. Siapa tahu karena kita ada dong terperang. Hari ke-6 baru itu ibadah. Jadi butuh komitmen. Ibadah ini tidak lama, terlalu cepat. Lebih lama kita baca HP, lebih lama kita baca itu status dong. Lebih lama kita nonton TV daripada kita ibadah. Kau datang kau duduk diam-diam kok. Kadang-kadang mulai ibadah itu kita mulai nembak lain. Anak dong datang sudah kau ini mau ibadah tunggu kamu kau ini. Ini yang kita mau ibadah ini dengan mulai dengan bakalai begini. Mama di mana? Kau sama kau isi ibadah kau mau cek apa kau kita. Jangan mulai ibadah dengan itu juga. Bapak di mana? Kau sabar ini tangga nama perut ini. Bapak dong ini tolong. Ini tergantung kita. Saudara, saya ingat sekali beberapa tahun lalu ada pertemuan layak tahun Bapak demi minta saya bicara. Waktu bicara terus di sisi pertanyaan belum banyak angkat tangan. Saya bilang, 20 pertanyaan itu bagus banget. Saya catat 1,5 halaman. Apa yang gereja buat? Apa yang sinode buat? Apa yang gereja buat? Apa yang sinode buat? Terus ngomong habis. Saya bilang, saya lihat ini pertanyaan semua ini jawabannya gampang sekali, kecil. Rupanya tertantang itu ketika saya bilang, ini jawaban kecil. Ini kenapa terlalu banyak? Terlalu gampang dan hanya satu saja. Dong menunggu saya begini. Waktu bapak-bapak dulu dinikah, waktu peneguhan pendekatan ini, bapak-bapak sekaligus diteguhkan sebagai imam dalam keluarga. Saya mau tanya kepada bapak-bapak yang tadi bertanya ini, fungsi imam dalam keluarga bapak dong ada jalankan? Karena tidak jalankan itu yang ini pertanyaan banyak begini. Tapi kalau bapak menjalankan fungsi imam dalam keluarga, maka mungkin satu saat kami di gereja akan dapat satu nota kecil yang begini. Mohon maaf, kami tidak terima pelayanan rumah tangga karena kami tiap hari ibadah. Kami tiap hari ibadah. Pelayanan rumah tangga 1 tahun berapa kali? Berapa? 3. Ini kami tiap hari. Tulis nota. Kepada majelis jemaat ini, kami tidak terima ibadah lagi. Kami tiap hari ibadah. Ini kan bapak dong tidak ibadah, jadi ini pertanyaan banyak semua begini. Saya bertanya, ada pertanyaan lagi kok, karena nanti itu jawaban sama sudah tidak. Kalau kita jalankan kita ke fungsi imam, aman baik-baik. Anak-anak istri itu dong segan, dia bapak, dia suami itu segan. Kalau waktu dia ibadah, mau tangkis pak. Tapi bapak juga tidur sampai
Waktu pun tidur ini. Ada suami yang kadang-kadang istri datang gini. Saya mau tanya, kenapa hari ibu-ibu lebih banyak dari bapak-bapak? Mama-mama kenapa lebih banyak dari bapak-bapak? Ini mama janda semua. Tidak kok. Pasti pertanyaannya adalah, bapak di rumah Pak Pendeta jaga dede. Salam beres bapak. Nanti kita di rumah ketemu bapak dan bapak. Kenapa boleh pas mangkok di gereja sendiri? Terus waktu bilang begini, Pak Pendeta, waktu bapak nontas nikah kami buat dalam menjadi satu. Jadi kalau mama sudah pergi, itu sama dengan bapak. Ini bapak bahaya. Aduh, jangan begitu. Jangan begitu. Satu saat ini Pak Semiti cerita. Ada dua rumah yang menjaga gereja dekat hutan. Jaga gereja dekat hutan. Satu ada anak laki-laki, satu ada anak perempuan. Yang anak perempuan tidak tahu yang anak laki-laki bilang, kakak, hari-hari minggu begitu dah kakak tolong jemput kakak di nona atau bapak sekolah minggu dulu. Woi ada saja. Dia akan jemput ini anak, ya bapak sekolah minggu, tapi sampai sekolah minggu. Yang nona ikut sekolah minggu, yang laki-laki main kelereng. Pulang, 2 bulan saja. Biar ada jadi remaja ikut katekisasi, yang laki-laki jemput. Antar nona di gereja, nona ikut katekisasi, yang laki-laki bisa keluar. Pulang-pulang saja. Rupa-rupanya dong menikah. Setelah menikah, yang nona terpilih jadi majelis jemaat. Pi pelayanan di mana saja mau panas, hujan, badai, semua suami tetap ada. Tapi pi magua pimpin dalam waktu main kartu di luar tu. Satu saat dong mati sama-sama. Menuju ke pintu surga, Simon Petrus berdiri bertunggu. Pas lihat dia pun istri datang, Simon Petrus bilang, "Shalom ibu, mari silakan masuk, mari." Pas lihat dia pun istri masuk, yang suami itu cepat-cepat mau masuk di rumah. Simon Petrus, Pak, sabar dulu, Pak. Dia kan sama kan, Bapak sabar sini. Yang masuk itu saya pun istri. Iya, memang itu Bapak pun istri, tapi dari itu hari kan Bapak hanya antar toh. Jadi ini hari Bapak antar saya. Bapak pun tempat di sebelah. Saya mau tanya Bapak, tadi Bapak ada antar? Ada. Yang ada kasih tahu bilang, langsung mau habis dari SMS Mas Epi. Ada. Pulang kasih tahu Bapak bilang ada salam dari Simon Petrus. Begitu ikut ibadah ini kenapa? Coba ini ikut ibadah ini. Ini mama dong satu. Style bagus-bagus pakai sarung. Ini sarung terbaik loh saya sudah lihat. Pakai bagus-bagus datang jalan sendiri. Terus pendeta tanya, "Mama, teh bapak?" Terus mantri, tahu sendiri teh. Sudah udah tua begini kenapa ditarik nih? Tolong, jemaat Roy, tolong. Kasih tahu suami, kasih tahu istri, kasih tahu anak. Woi, kalau besok-besok atau mati kau tidak bisa wariskan emas, kau tanah, kau ini apa lagi? Toko yang wariskan ibadah lah. Ini ibadah sudah diwariskan petugas koperasi belum. Tolong tuh aktor bapak tuh pulang kasih tahu bapak. Kita menyambut mau cinta Yesus kelas itu bapak ibadah Bapak ini sudah jalan salah ini. Mama bisa juga begitu kok.
Bisa. Mestinya bisa. Kok itu kita cinta, kita tuh sayang. Nanti sampai seorang dia kalau dia orang lain pulang. Kita punya dia gitu, dan dia berbakat. Tolong, bangun kok kita. Memang pertama itu susah. Gereja jam 6 baru dia bapak. Gereja banyak bapak itu dia pergi hanya karena dia tidak mengatakan dan dia Kristus. Dia duduk diam. Kita kira dia merenungkan firman Tuhan. Padahal pikir kurang atau tadi saya tidur. Tapi mesti dibangun dulu kebiasaan. Dan komitmen terus menerus. Saudara tahu, makin hari orang makin meninggalkan gereja. Kemarin saya pimpin satu ibadah syukur Dies Natalis Paket yang 48 undangan sekaligus pengukuhan seorang guru besar Profesor Dr. Insinyur nama tambah MSI lagi kita. Terus saya kasih tahu sejumlah hal menyangkut dengan pergeseran budaya di era Google ditulis oleh Denny J.A. Ada 11 hal yang bergeser. Saya menyebut salah satu saja yang saya. Negara-negara dengan indeks kesejahteraan paling tinggi, paling bahagia, paling sejahtera, tidak peduli lagi dengan agama dan Alkitab tidak lagi menjadi rujukan untuk itu yang membuat kita makin hari ada sibuk kerja, kita akan meninggalkan Tuhan. Dulu belum ada sapi ini dia nanti ibadah berdoa Tuhan kasih sapi dia buat sudah. Dia urus sapi sampai lupa datang ibadah. Dan kita pusing tidak kasih sapi itu salah kasih dia sudah ibadah. Saya ibadah tiap malam di sebuah acara 1:10 malam. Mau tes CPNS itu semua berdoa. Bapak tolong doakan itu. Saya kayak biasa kalau tes itu kita keliling semua keliling doa. Nanti lulus bikin syukuran, gaji pertama kasih beri semua. Ini untuk Tuhan. Nanti gaji kedua ketiga sampai hari yang sudah. Terus dia sudah lupa dalam pikiran. Karena itu mari kita bangkitkan manusia yang bukan saja sukses secara kelihatan, tetapi yang secara batinnya itu sukses dan itu ibadah. Karena kekosongan di dalam hidup kita tidak bisa diisi dengan uang, tidak bisa diisi dengan apapun. Itu hanya bisa diisi dengan ibadah. Bapak-bapak, mama-mama ingat terbaik. Surga adalah surga bagiku kalau ketemukan istriku di sana. Kalau ketemukan suara itu. Apa kerinduan terbesar dari orang-orang tua saat ini? Kerinduan dong itu ringan. Berjumpa kembali dengan orang-orang yang dikasihinya. Maka orang tua sudah bikin rumah besar-besar. Ada 7-8 orang. Padahal ada yang tidak datang. Tinggal foto sekarang. Nanti tinggal bapak dan mama sendiri di rumah. Tiba-tiba bapak mati ke setengah mama atau mama mati ke setengah bapak. Lantas apakah kerinduan itu tidak jadi kenyataan? Jawabannya adalah jadi. Tetapi bukan jadi di rumah Tuhan. Jadi di surga. Rumah Tuhan itu akan jadi rumah sengketa. Kau bapak dan mama masih hidup, kau bapak berbatok sedikit. Ada susah pada sertifikat. Dalam rumah Bapakku banyaklah tempat. Aku Yesus pergi ke sana menyiapkan tempat bagimu. Kemudian tempat waktu kita semua berjumpa. Kerinduan menentukan di sini. Tidak akan berkumpul di rumah Tuhan. Kok anak banyak tinggal foto sama PDTI kita. Yang ini sama. Ini sama anak pertama. Dia tidak di Batak, tidak pernah datang lihat kami. Supaya kita beribadah. Besok-besok mati semua masuk surga, kita berjumpa di surga. Toh, suka cita toh, ketemu papa, mama. Enak.
Jadi perjumpaan di surga itu jadi untuk orang-orang yang beribadah. Rajin-rajinlah beribadah, itu baik buat kita semua. Tuhan memberkati. Amin.